Masa awal menjelang akhir abad ke-15, seiring dengan kemunduran Majapahit, apa yang terjadi secara praktis, beberapa wilayah kekuasaannya mulai memisahkan diri. Sementara Demak yang berada di wilayah utara pantai Jawa muncul sebagai kawasan yang mandiri. Oke, dalam tradisi Jawa digambarkan bahwa Demak merupakan pengganti langsung dari Majapahit. Sementara Raja Demak, yaitu siapa? Raden Patah, dianggap sebagai putra Majapahit terakhir. Oke, berdasar babat Tanah Jawi dijelaskan di sana bahwa pendiri Kerajaan Demak adalah Raden Patah atau siapa? Raden Bagus Hasan yang memiliki gelar Panembahan Jinbun Sultan Syah Akbar Al-Fatah, yang memimpin Kerajaan Demak pada tahun berapa? 1455 sampai 1518. Oke, bicara tentang Raden Patah, beliau merupakan anak dari Brawijaya V yang lahir di mana? Di kota Palembang. Siapa ibunya? Ibunya merupakan istri atau selir yang bernama Siu Banci. Brawijaya V berdarah Tionghoa, ya. Jadi Siu Banci itu merupakan selir dari Brawijaya V. Putri dari siapa? Kiai Batong atau Tan Go Huat. Karena istri Brawijaya V yaitu Ratu Ndorowati cemburu, apa yang terjadi? Maka Siu Banci hijrah ke Palembang, sedang hamil anak dari Brawijaya V. Oke, dan melahirkan Raden Patah di kota Palembang. Pada awal abad ke-16, Kerajaan Demak telah menjadi kerajaan yang kuat di Pulau Jawa. Jadi tidak satupun kerajaan lain di Jawa yang mampu menandingi usaha kerajaan ini dalam memperluas kekuasaannya dengan menundukkan beberapa kawasan pelabuhan dan pedalaman. Setelah Raden Patah, maka raja selanjutnya adalah Pati Unus. Siapa itu Pati Unus?
Pati Unus adalah raja yang berwawasan Nusantara. Oke, visi besarnya adalah menjadikan Demak sebagai kerajaan maritim yang besar. Pada masa kepemimpinan, Demak merasa terancam dengan pendudukan Portugis di Malaka, sehingga Pati Unus ini mengirim armada lautnya untuk menyerang Portugis di Malaka. Siapa Pati Unus? Dalam tradisi Jawa, Pati Unus atau Adipati Unus 1488 hingga 1521 adalah Raja Demak kedua. Pati Unus bernama Raden Abdul Qadir. Ia siapa? Ia merupakan menantu dari Raden Patah. Menurut Tom Pires pada tahun 1513, Pati Unus berusia 25 tahun dan telah selesai menyerbu Malaka pada serangan pertama. Pada tahun 1521, Pati Unus memimpin penyerbuan kedua ke Malaka melawan pendudukan Portugis. Oke, Pati Unus gugur dalam pertempuran ini dan digantikan oleh adik iparnya, yaitu Sultan Trenggono. Oke, Trenggono berjasa atas penyebaran Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di bawah kepemimpinannya, Demak mulai menguasai daerah-daerah Jawa lain seperti merebut Sunda Kelapa dari Pajajaran, menghalau tentara Portugis yang akan mendarat di sana 1527 Masehi. Juga menaklukkan hampir seluruh Pasundan atau Jawa Barat, serta wilayah-wilayah bekas Majapahit di Jawa Timur, seperti Tuban, Madura, Madiun, Surabaya, dan Pasuruan, Kediri, Malang, Belambangan, sebagai kerajaan Hindu terakhir di ujung timur Pulau Jawa. Trenggono meninggal pada tahun 1546 dalam sebuah pertempuran menaklukkan Pasuruan. Oke, dan akhirnya digantikan oleh Sunan Prawoto. Salah seorang panglima perang Demak waktu itu adalah Fathahillah, pemuda asal Pasai, Sumatera, yang juga menantu Raja Trenggono. Sementara Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, diperintah oleh Trenggono untuk menundukkan Banten. Kemudian keturunan Maulana Hasanuddin menjadikan Banten sebagai
kerajaan mandiri. Oke, sedangkan Sunan Kudus merupakan imam di Masjid Demak, juga pemimpin utama dalam penaklukan Majapahit sebelum pindah ke Kudus. Oke, sedikit saya sampaikan terkait dengan kemunduran dari kerajaan Demak, ya. Suksesi Raja Demak ketiga tidak berlangsung mulus. Terjadi persaingan antara Surawiyata, Pangeran Sekar, dan Trenggono yang berlanjut dengan dibunuhnya Surawiyata oleh Sunan Prawata, anak Trenggono. Peristiwa ini terjadi di tepi sungai saat Surawiyata pulang dari masjid sehabis sholat Jumat. Sejak peristiwa itu, ya, Surawiyata atau Pangeran Sekar dikenal dengan sebutan Sekar Sedo Lapen, yang artinya sekar gugur di sungai. Oke, saya lanjutkan. Pada tahun 1546 Trenggono wafat dan tampuk kekuasaan dipegang oleh Sunan Prawata, anak Trenggono. Sebagai Raja Demak keempat, akan tetapi pada tahun 1547 Sunan Prawata dan istrinya dibunuh oleh pengikut Pangeran Arya Penangsang, putra Pangeran Surawiyata. Oke, Pangeran Arya Penangsang kemudian menjadi penguasa tahta Demak sebagai Raja Demak ke-5. Pengikut Arya Penangsang juga membunuh Pangeran Hadiri, penguasa Jepara atau Kalinyamat, suami Ratu Kalinyamat. Hal ini menyebabkan adipati-adipati di bawah Demak memusuhi Pangeran Arya Penangsang. Siapa salah satunya? Yaitu Adipati Pajang, yaitu Joko Tingkir atau Hadiwijaya. Oke, pada tahun 1554 terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Adipati Pajang Joko Tingkir atau Hadiwijaya untuk merebut kekuasaan Demak dari Arya Penangsang. Dalam peristiwa ini Arya Penangsang dibunuh oleh Sutawijaya. Siapa itu Sutawijaya? Dia adalah anak angkat Joko Tingkir. Dengan terbunuhnya Arya Penangsang sebagai Raja Demak kelima, maka berakhirlah era Kesultanan Demak. Joko Tingkir akhirnya memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang dan mendirikan Kerajaan Pajang. Oke, itu merupakan sejarah Kesultanan Demak.
yang saya ambil dari buku History of Modern Indonesia since 1200. Summa Oriental of Tom Pires, dan juga dari buku Uka Chandra Sasmita yang berjudul Arkeologi Islam Nusantara. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.